Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristika Dahlia. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gerak relatif dan teori relativitas khusus. Gerak relatif. Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lainnya, tidak dapat ditentukan bagian mana yang diam dan bagian mana yang bergerak, atau keduanya bergerak. Galileo dan Newton mengemukakan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Selanjutnya, transformasi Galileo. Pembahasan mengenai transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu gerak lurus. Misalkan seorang pengamat bergerak terhadap kerangka acuan S dan bergerak dengan kecepatan tetap UX searah dengan V pada saat T sekon P bergerak terhadap kerangka acuan S yang memiliki koordinat X, Y, dan Z, dan memiliki koordinat X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen terhadap kerangka S-aksen, yaitu dengan hubungan X-aksen sama dengan X dikurang P dikali T, Y-aksen sama dengan Y, Z-aksen dan sama dengan Z, dan T-aksen sama dengan T. Selanjutnya, transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi koordinat Galileo terhadap waktu. Persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan adalah UX aksen sama dengan UX dikurang V, UY aksen sama dengan UY, UZ aksen sama dengan UZ, sedangkan UX sama dengan UX aksen ditambah V, UY sama dengan UY aksen, UZ sama dengan UZ aksen. Keterangan untuk UX aksen, UY aksen dan UZ aksen itu menyatakan besar kecepatan benda terhadap X aksen, sedangkan UX dan UY dan UZ untuk besar kecepatan benda terhadap S. Selanjutnya, transformasi Galileo untuk percepatan. Transformasi Galileo untuk percepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi kecepatan terhadap waktu. AX aksen sama dengan D dikali UX aksen per DT sama dengan D per DT dalam kurung UX dikurang V. Karena V sama dengan konstan, berlaku dV per DT sama dengan 0, sehingga diperoleh AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, dan AZ aksen sama dengan AZ. Selanjutnya kita akan membahas teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. A. Postulat dalam teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus didasari oleh dua postulat, yaitu postulat pertama dan postulat kedua. Postulat pertama, hukum-hukum fisika dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. Postulat kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. B. Penjumlahan kecepatan relativistik. Menurut Einstein, perumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. Untuk memudahkan penjumlahan kecepatan relativitas Einstein, perhatikan kerangka acuan S dan S-aksen di samping. Pengamat A berada pada kerangka S dan pengamat B berada pada kerangka S-aksen. B menjauhi A dengan kecepatan tetap PBA sama dengan U terhadap kerangka S. Suatu titik P berada dalam kerangka S-aksen bergerak dengan kecepatan PPB sama dengan PX aksen terhadap titik B. Kecepatan relatif P terhadap A dinyatakan PPA sama dengan PX sebagai berikut. Vx sama dengan Vx aksen ditambah U per 1 ditambah Vx aksen dikali U per C kuadrat. Selanjutnya, transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil daripada cepat rambat cahaya.
atau C. Untuk kecepatan yang hampir mendekati C diperlukan transformasi baru, yaitu transformasi Lorentz. Selang waktu acuan bergerak T tidak sama dengan selang waktu menurut kerangka acuan bergerak T aksen. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, hubungan transformasinya akan mengandung suatu penggali gamma yang disebut tetapan transformasi. Persamaan yang menjadi X aksen sama dengan gamma dalam kurung X dikurang P dikali T. Sedangkan X sama dengan gamma dalam kurung X aksen ditambah P dikali T aksen. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah bis bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam bis dengan kecepatan 3 km per jam searah dengan bis. Berapa kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi jalan? Dari soal tersebut diketahui P sama dengan 30 km per jam. UX aksen sama dengan 3 km per jam. Dan ditanya adalah UX. Dijawab UX sama dengan UX aksen ditambah P, sama dengan 3 ditambah 30 sama dengan 33 km per jam. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah partikel yang bergerak dengan kelajuan 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium memancarkan sebuah elektron searah dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap partikel. Berapakah laju elektron menurut kerangka acuan laboratorium? Diketahui VA sama dengan 0,3 C, VB sama dengan 0,3 C, dan ditanya adalah VBA. Dijawab VBA sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 per VA dikali VB per C kuadrat, sama dengan 0,3 C ditambah 0,3 C per 1 ditambah 0,3 C dikali 0,3 C per C kuadrat, sama dengan 0,6 C per 1 ditambah 0,09 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya dicoret menjadi 0,6 C per 1,09. 0,6 dibagi 1,09 sama dengan 0,55 C. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Dari dalam pesawat ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,4 C searah gerak pesawat. Berapakah kecepatan peluru terhadap bumi? Diketahui V1 sama dengan 0,6 C, V2 sama dengan 0,4 C, dan ditanya sama dengan V21. V21 sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat, sama dengan 0,6 C ditambah 0,4 C per 1 ditambah 0,6 C dikali 0,4 C per C kuadrat, sama dengan 1 per 1 ditambah 0,24 C kuadrat per C kuadrat, sama dengan 1 per 1,24. 1 dibagi 1,24 sama dengan 0,8 C. Selanjutnya contoh di kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang berada di tepi jalan dan melihat bus sedang bergerak, kita melihat seolah-olah bus bergerak terhadap kita. Dan jika kita berada di dalam bus yang sedang bergerak, kita yang berada di dalam bus seolah-olah kita diam namun kita melihat pohon dan tiang listrik serta gunung bergerak terhadap kita. Dari dua peristiwa tersebut, kita bisa memahami makna gerak relatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Galileo dan Newton mengemukakan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.